Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Asus Zenfone Live atau ZB501KL. Ya, bisa dilihat ya, tampilan LCD sudah tidak sempurna ya. Ada retak di bagian kanan atas sehingga membuat tampilan LCD-nya itu kurang sempurna. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Live. Seperti biasa, untuk step pertama yang perlu kita lakukan adalah melepas casing belakang, bisa dengan kuku ataupun menggunakan bantuan seperti pick gitar berbahan plastik seperti yang ada di video ya. Nah, jika casing belakang sudah terlepas seperti ini ya, bisa kita lanjut ya. Ini sudah terlihat area mesinnya dan baterai. Oke, sebelum itu saya tunjukkan dulu ya. Ini adalah LCD yang sudah saya siapkan dari LCD Zenfone Live ya. Ini sudah saya siapkan yang baru. Oke, lanjut ya, kita beralih ke mesin. Ini kita lepas dahulu konektor baterai dan konektor LCD ya. Setelah itu angkat baterainya. Nah, untuk pengangkatan baterai saya menggunakan bantuan spatula. Ada beberapa viewer yang bilang kalau pengangkatan baterai saya ini adalah tergolong kasar, jadi jangan ditiru ya. Tiru saja yang baik, karena ada di tutorial lain juga menggunakan metode lain, yaitu menggunakan bantuan seperti plastik yang diberikan thinner lalu dimasukkan ke sela-sela belakang baterainya, menunggu lem itu lunak karena terkena thinner. Oke, jadi kalau ini metode saya terlalu kasar, jangan ditiru ya. Lanjut ya, ini saya rapikan kembali baterainya. Kulit dari baterainya itu keriput, jadi saya rapikan dengan spatula. Ketika sudah selesai, lepas fleksibel LCD-nya ya. Itu karena dilem di bagian casing tengah, jadi kita lepas terlebih dahulu fleksibelnya ya, kita angkat. Lalu bongkar bagian bawah. Ya, ini ada beberapa baut yang mengunci dari modul buzzer dan fleksibel cas dari Asus Zenfone Live, itu kita bongkar terlebih dahulu ya. Karena fleksibel touchscreen dari Asus Zenfone Live ini menyambung ke area fleksibel cas ya. Oke, jadi ada beberapa baut, lepas satu persatu ya. Ini baut untuk mengunci dari modul buzzer ya, ini sudah terlepas modul buzzernya, lalu lepas juga fleksibel cas dari Asus Zenfone Live nya. Oke, ini ada kabel dari vibrator dari Asus Zenfone Live, saya lepas terlebih dahulu juga. Oke ya, lalu lepas kabel antena converter ya. Ini adalah kabel antena converter dari mesin atau mainboard ke fleksibel cas atau PCB cas dari Asus Zenfone Live nya. Oke, ini semua posisinya sudah terlepas semua ya. Lanjut ya, kita lepas LCD dan layar sentuh yang lama ya tentunya. Ini akan saya coba dulu apakah saya bisa membuka LCD atau melepas LCD tanpa bantuan blower. Akan saya tes terlebih dahulu ya. Jika bisa ya saya lanjut tanpa bantuan blower. Oke ya, ini saya lanjut. Saya hanya menggunakan bantuan plastik. Jadi buat teman-teman, buat akan-akan yang ingin ganti, Bang bisa nggak bongkar atau lepas LCD layar sentuh tapi saya tidak punya blower. Nah, ini bisa dicontoh ya, bahwa saya juga bisa melepas tanpa bantuan blower. Kalau di video-video sebelumnya mungkin ada yang menggunakan bantuan blower, ya itu karena untuk mempermudah. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya blower, ini bisa dicontoh ya. Jadi saya menggunakan plastik lentur seperti itu tadi untuk membantu atau untuk membuka atau juga untuk memisahkan antara LCD dengan casing tengahnya ya. Jadi di situ memang ada lemnya di bagian LCD dan casing tengah atau frame itu. Nah, kita lepas ya. Nah, bantu dengan alat plastik yang lentur seperti itu ya, mika lentur itu ya. Oke, jika sudah ya, ini sudah terlepas.
LCD dan layar sentuh yang lama ya. Jika sudah terlepas, lanjut ya. Ini lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian frame atau casing tengah dari Asus Zenfone Live nya. Oke ya, untuk membersihkannya ya ini saya percepat saja videonya karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan memang harus hati-hati ya. Sabar pelan-pelan untuk membersihkan lemnya agar tidak merusak dari casing tengah Asus Zenfone Live nya. Dan untuk mempersingkat durasi, akhirnya video pun saya percepat agar tidak memakan waktu yang cukup lama ya, dan agar tidak ya hemat kuota lah, tidak boros kuota. Oke, dari sisi ke sisi lainnya kita bersihkan satu persatu ya, hingga semua lem atau sisa lem itu semuanya sudah bersih ya, tidak menempel lagi di area frame dari Asus Zenfone Live nya. Oke, ketika lem sudah bersih, ini saya lanjut membersihkan debu-debu juga ya. Debu-debu yang menempel kita bersihkan juga menggunakan sikat. Nah, untuk pemasangan dari LCD dan layar sentuh Asus Zenfone Live ini, saya sarankan untuk akan mencoba terlebih dahulu ya, sebelum benar-benar dipasang. Itu coba terlebih dahulu, jangan kelupas plastik bagian belakangnya ya, ini ya sepertinya jangan dikelupas dulu, tapi coba dulu ya. Jadi jangan sampai merusak plastik dan segel agar garansinya tidak hangus ya kan ya, karena LCD itu memang ada garansinya, biasanya dari supplier itu diberikan garansi, tapi dengan persyaratan plastik dan segel tidak boleh rusak, serta LCD masih utuh, tidak retak, dan fleksibel, tidak robek. Oke, lanjut ya. Setelah kita bersihkan dari casing tengah, dari debu dan lemnya, ini saya tambahkan lem. Ini saya menggunakan lem B7000 ya kali ini. Bisa B7000 dan T7000, perbedaannya hanya warnanya saja. B7000 berwarna bening, jika T7000 berwarna hitam. Kita tambahkan di sekeliling frame atau casing tengah dari Asus Zenfone Live. Lalu jika sudah ya kita pasang ya. Aduh, itu sempat terjatuh ya casing tengahnya ya. Oke, kita pasang ya. Ini kita masukkan LCD nya ke bagian casing tengah atau frame-nya ya. Kita presisikan dari sisi ke sisinya, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja untuk mempresisikannya. Itu pelan-pelan saja ya. Nah, sambil ditekan sedikit ya, agar lemnya itu antara LCD dan casing tengah menempel. Nah, jika sudah, kita rapikan kembali ya. Ini kita rapikan posisi fleksibel dari layar sentuhnya ya. Itu saya tambahkan lem sedikit ya di area casing tengahnya ya. Ini adalah fleksibel dari layar sentuhnya ya. Lalu pasang kabel antena eksternal ke flexible charge atau PCB charge nya ya. Itu dipasang. Lalu pasang juga ini kabel getar ya atau vibra. Nah, ini modul buzzer, jangan lupa modul buzzer juga dipasang. Lalu kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas tadi di awal ya. Oke, kita kunci dengan baut, lalu pasang fleksibel touchscreen-nya ke fleksibel charge-nya ya. Ya, karena fleksibel layar sentuhnya itu memang ya, konektornya ada di bagian PCB charge-nya atau fleksibel charge-nya. Ya, kita pasang ya. Setelah itu kita rapikan, kita presisikan kabel LCD-nya ya. Ini kalau LCD-nya fleksibelnya langsung connect ke mainboard-nya ya. Jadi ke PCB mainboard-nya dari Asus Zenfone Live. Ya, itu ya. Kita rapikan. Kita presisikan. Setelah itu ya ini ya, pasang baterainya.
Ya, pasang baterainya kembali ke bagian badan ponsel dari Asus ZenFone Live. Setelah sudah semuanya, kita kembalikan lagi atau kita pasang lagi casing bagian belakang atau backdoor. Kita satukan kembali ke ponselnya, ke badan ponselnya ya. Untuk memasangnya ya jangan tekan terlalu keras ya, nanti LCD-nya bisa pecah lagi, tapi tekan pelan-pelan saja hingga casing belakangnya itu presisi dengan bagian badan ponselnya. Ya, sudah semua ya. Kita lakukan uji coba atau kita nyalakan ponsel dari Asus ZenFone Live-nya. Untuk kita lakukan pengetesan dari fungsional ya. Mulai fungsional LCD, layar sentuh, kontras atau kecerahan layar, kita coba satu persatu sebelum kita berikan kepada pemilik dari ponsel Asus ZenFone Live-nya ya. Oke, kita masih tunggu loadingnya. Ya, ini ya sudah masuk menu dan normal ya semuanya. Ya, ini layar sentuh bisa bekerja dengan baik. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.